Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, ya. Kiranya hari ini kita semua dalam kondisi yang sehat, kondisi baik. Ya, saya yakin mungkin banyak ada yang galau, ada yang segar, ada yang pusing, ada yang semangat gitu ya. Tapi mari kita bawa semua dalam hadirat Tuhan pada hari ini. Ya, kita bersyukur Tuhan berikan satu hari lagi untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan, untuk kita boleh melihat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita siapkan diri kita sebelum ibadah dimulai. Harap matikan dan aktifkan mode silent pada handphone kita ya supaya tidak mengganggu ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berikan hari ini fokus hati kita. Gak cuma badan mata kita di sini tapi hati kita untuk Tuhan. Ya, kita matikan atau aktifkan mode silent pada handphone kita semua. Saya mengundang semuanya untuk bagi berdiri bersama-sama. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Biarlah kita boleh dengan rendah hati kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan diri kita di hadapan Dia. Kita siapkan hati kita. Tuhan, aku datang di hadirat-Mu. Waktu teduh. Amin. Mari kita baca bersama-sama Yesaya 12 ayat 4-6 ada di dalam layar. Kita baca bersama-sama Yesaya 12 ayat 4-6, 1, 2, 3. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal itu diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-soraklah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Mari kita bersorak-sorai dan memuji Tuhan, kita dengan pujian hormat bagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Persembahan bala kerajaan Tuhan. Haleluya. Persembahan bala kerajaanmu. Diletakkan siang malam di hadapan. Haleluya. 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 Sungguh mulia Engkau Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga. Sungguh mulia Engkau Allah Tuhan yang boleh menciptakan langit dan bumi. Engkau boleh merancang kami sejak kandungan ibu kami. Engkau yang membawa kami dalam karya keselamatan yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Puji syukur kepada Engkau Allah Maha Tinggi. Ketika kami begitu lemah, Allah begitu kuat membawa kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk udara segar. Terima kasih untuk gereja. Terima kasih untuk kehidupan satu hari lagi. Terima kasih untuk kami boleh berdiri, kami boleh duduk, kami memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Dan sekali lagi kami boleh diberi anugerah untuk beribadah, mendengar firman Tuhan. Kami dibentuk Tuhan, ditegur Tuhan, untuk kami boleh makin dekat kepada Engkau. Untuk hidup kami sesuai dengan panggilan Tuhan, hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar Engkau memberkati ibadah kami pada hari ini. Kami yang berada di sini, kami mengikuti ibadah secara online. Sungguh Tuhan tolong kami. Kiranya segala puji, hormat, kemuliaan kami serahkan bagi nama Tuhan
untuk ibadah di tempat ini, ibadah di bawah untuk sekolah minggu. Semuanya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berterima kasih dan memuji Engkau. Amin. Mari kita membacakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli dengan pelan-pelan dengan padu iman 1, 2, dan 3. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang, sampai seterusnya. Amin. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Hormat, berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa. berilah hormat, Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 berilah hormat padanya. Mulia, 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 berilah hormat berilah hormat padahu. Berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 berilah hormat padanya. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Silakan duduk kembali. Amsal 20, mohon maaf, Mazmur 32 ayat 5 berbunyi demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara-saudari yang terkasih, siapakah di antara kita yang tidak melanggar? Siapakah di antara kita yang tidak berdosa? Siapakah di antara kita yang hidup kudus setiap hari? Mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, di muka Tuhan Yesus, betapa hina diri kita. Mari kita bawa dosa-dosa kita di muka Tuhan Yesus. Mari kita tersungkur di hadapan Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Kita naikkan pujian ini di muka Tuhan Yesus. Setelah itu dengan rendah hati, mari kita mengaku dosa kita. Kita minta ampun kepada Tuhan.
katakan dengan sungguh saat ini di hadapan Tuhan. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan. Kami sadar kami manusia berdosa. Di dalam pikiran kami, dalam mulut kami, dalam hati kami, dalam tingkah laku kami, dalam perbuatan kami, dalam kami meresponi keselamatan yang Tuhan kasih, dalam kami meresponi panggilan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sadar Tuhan banyak pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan. Kami sadar banyak dosa yang membuat Engkau murka. Sungguh Tuhan, saat kami datang, ampuni kami. Ketika kami menjadi seorang pelayan Tuhan, ketika kami menjadi seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, seorang kakek atau nenek, kami menjadi seorang siswa, mahasiswa, menjadi seorang pekerja, kami seorang pengusaha, kami seorang warga negara Indonesia. Ampuni Tuhan kalau kami banyak kesalahan, banyak pelanggaran yang kami lakukan. Ajar kami untuk insaf di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan mari kenaikan lagu ini bait yang ketiga. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku. Bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku. Bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang benar sadar setiap hari bahwa kita hidup di hadapan Tuhan. Kita bukan hidup di hadapan manusia saja. Ada Tuhan yang selalu melihat kita. Kalau kita bisa koram dia, melihat setiap hari di hadapan Tuhan. Sebelum kita ngomong, kita bertindak, kita tahu bahwa ada Tuhan yang selalu melihat kita gitu ya. Mari kita hidup bertanggung jawab. Saat ini kita baca Amsal 29 ayat 6-10. Mari kita bersama-sama baca bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kedua, demikian sampai ayat yang ke-10. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tapi orang yang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tapi orang fasik tidak mengerti. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Saya ulang di ayat yang ke-8 ya. Pencemooh mengacaukan kota, tapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa.
sehingga tidak ada ketenangan. Ya, saya kira ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pencemooh mengacaukan kota, ya kan? Hoax lah, ngomong ini itulah. Jadi tapi orang bijak meredakan amarah. Ya, jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini malah mengamuk dan ketawa-tawa gitu, nggak ada ketenangan. Ya, tadi pagi saya baca firman Tuhan dari Mazmur 36. Ya, dikatakan dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut akan Allah tidak ada pada orang itu. Ya, jadi saya, luar biasa ya. Jangan-jangan itu saya. Jangan-jangan itu saudara-saudari sekalian gitu ya. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut akan Allah tidak ada pada orang itu. Saudara yang terkasih, kalau kita mengingat ketika Tuhan menciptakan kita. Tuhan ciptaan kita itu sempurna dengan gambar dan rupa Allah. Waktu kemarin Kamis lalu kita ada Bible study ya, PA dengan Ibu Inawati. Kita bahas mengenai, jadi binatang gak berdosa dong. Iya, binatang gak berdosa. Ya, manusia berdosa. Tetapi binatang bukanlah rupa dan gambar Allah. Ya, manusia gambar dan rupa Allah. Kita berdosa, Tuhan perbaiki kita. Mari saudara yang terkasih, Allah dari awal memulai sebuah karya yang baik. Tapi kita yang merusaknya. Allah menjadikan kita sesuai gambaran Tuhan. Tapi kita yang merusaknya. Mari kita ingat kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan Allah kita, Allah yang setia. Tak kala kita ada permasalahan, ada pergumulan. Kita ingat, kita ciptakan Tuhan dari awal itu baik adanya. Ketika masalah itu datang, pergumulan itu datang. Mari kita melihat kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita menaikkan satu pujian, Allah yang setia. Setelah itu kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa untuk mereka yang sangat miskin, mereka tidak hidup layak. Agar mereka terus berjuang dan memiliki pengharapan di hadapan Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam. Kau berikan hidupmu. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai semua karya yang mulia. Karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu.
Sekarang ku memuji-Mu. Mari semua berdiri bersama-sama. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan gerak hidupku agar indah. Dengan perlahan sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidupku agar indah bagimu. Kami sungguh sekali lagi Tuhan datang dengan ucapan syukur kami. Sungguh terima kasih Tuhan, kalau Engkau memulai semua hidup kami dengan indah. Dan kami percaya dalam iman kami Tuhan. Dan kami menyerahkan hidup kami pada Tuhan. Kami percaya pada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Hidup kami berakhir dengan indah di sorga yang mulia. Ketika kami menjalani hidup kami di bumi ini Tuhan, begitu banyak tantangan yang terjadi dalam hidup kami. Begitu banyak ujian dan cobaan yang diberikan. Tuhan ajar kami untuk melihat kepada Tuhan. Bahwa Engkau bersama kami melaluinya. Ajar kami untuk rendah hati datang kepada Tuhan. Ajar kami untuk evaluasi diri kami hari demi hari. Untuk terus bertobat setiap hari. Lahir baru setiap hari. Sungguh Tuhan tolong kami. Untuk terus memuji Tuhan Allah yang setia. Menyembah Engkau Allah yang mulia. Sungguh Tuhan tolong kami. Kami sering memuji orang lain. Kami sering memuji pekerjaan orang lain. Kami lupa Tuhan begitu agung. Allah begitu mulia. Tuhan ampuni kami. Saat ini kami bersatu hati. Mau berdoa untuk pokok doa syafaat yang sudah kami siapkan pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa, kita buka suara bersama-sama. Kita berdoa untuk orang-orang yang berada hidup dalam garis kemiskinan di Indonesia ini. Di seluruh pelosok dari Sabang sampai Merauke. Di kota-kota besar, kota-kota kecil, di pergunungan, di pedalaman. Mereka yang jauh dari akses hidup layak. Kita berdoa untuk mereka semua, kira mereka boleh terus hidup survive dalam apapun kondisi yang mereka alami. Dan ada natural, ada alam-alam yang Tuhan berikan untuk mereka boleh hidup. Ada nafas yang dari Tuhan yang mereka boleh bersandar. Kita berdoa juga untuk pemerintahan kota, pemerintahan daerah, pemerintahan pusat. Kira mereka boleh berhikmat, bertanggung jawab, memajukan masyarakat, keadilan sosial bagi Indonesia. Bersama-sama kita bersuara berdoa untuk pokok doa ini. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk kemiskinan yang ada di Indonesia ini ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami berdoa sepenuhnya pada Engkau Tuhan. Ketika mereka tidak bisa makan, mereka tidak dapat tinggal, mereka tidak dapat berteduh Tuhan. Ketika hujan terjadi, ketika longsor terjadi, apapun mereka alami Tuhan, dari orang tua yang tidak mampu, atau mereka terkena bencana alam ya Bapa. Sungguh Tuhan, misalkan semua di tangan Tuhan. Mereka boleh melihat ada hari, ada matahari yang boleh terus bersinar bagi mereka. Ada udara segar yang mereka terus hidup Tuhan. Ada Tuhan yang hidup dalam hidup mereka Tuhan. Dan bila Tuhan berkenan, mereka boleh percaya, mereka boleh menerima Tuhan. Dan mereka berterima makanan setiap harinya Tuhan. Tuhan jauhkan mereka sakit penyakit. Kau jauhkan dari mereka dari kriminalisasi. Jauhkan mereka dari orang-orang jahat yang boleh memanfaatkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua boleh terus berupaya mencari jalan keluar. Untuk mereka boleh keluar dari jalan kemiskinan ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk akses transportasi. Akses apapun yang mereka
tidak dapatkan. Sungguh Tuhan boleh tolong berikan pada mereka. Kami berdoa untuk pemerintahan kota, pemerintahan daerah, pemerintahan pusat, untuk organisasi, untuk gereja, untuk bersama-sama Tuhan boleh aware. Kami boleh bersama-sama mempekerjakan keadilan sosial bagi Indonesia ini ya Bapa. Sungguh Tuhan tolong kami, tolong negara kami, tolong mereka ya Tuhan. Ketika mereka boleh menjerit, mereka lapar atau mereka berusaha untuk bunuh diri, sungguh Tuhan boleh berserta mereka. Terpujilah Tuhan, Kau boleh tolong untuk pokok doa ini Tuhan. Kiranya Tuhan gap antara orang miskin dan orang kaya tidak begitu jauh. Dan biarlah Tuhan kami orang Kristen Tuhan boleh terus berdoa. Kami orang Kristen boleh terus boleh menjadi berkat bagi orang lain, bagi mereka ya terutama gereja Tuhan, institusi yang tidak eksklusif, institusi yang boleh menjadi bagian bagi kehidupan mereka. Saya berdoa untuk bimbel di penjaringan Tuhan, orang-orang hidup di kolong penjembatan. Sungguh Tuhan berkati mereka Tuhan, untuk imun sistem mereka Tuhan, jauhkan mereka dari penyakit, jauhkan dari mereka hal-hal yang mereka menjadi kerugian bagi mereka. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami hidup, kami berdoa dan berterima kasih dan menyerahkan pokok doa ini. Amin. Kita berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri, kita menyanyikan untuk pujian, Ku bersandar pada yang kekal. Kita siapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Tuhan akan diberitakan oleh penginjil Benny Pardosi. Alangkah girang dan bahagia sandar pada yang kekal. Alangkah girang dan bahagia ku bersandar pada yang kekal. Karunia besar diberi olehnya, sandar pada lengannya. Sandar, 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 sandarku tentu kuat teguh. Sandar, sandar, ku bersandar pada yang kekal. Jalan musafir indah dan permai, ku bersandar pada yang kekal. Jalanku cerah, hilang yang getir, sandar pada lengannya. sandar, 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 sandarku tentu kuat teguh. Sandar, sandar, ku bersandar pada yang kekal. Hilanglah cemas, hilanglah takutku, ku bersandar pada yang kekal. Hatiku aman, sandar yang kekal. Hilanglah cemas, hilang takutku, ku bersandar pada yang kekal. Hatiku aman, Tuhan panduku, sandar pada lengan. Sandar, 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 sandarku tentu kuat teguh. Amin. Sandar, sandar, bersandar pada Sandar, 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 sandarku tentu kuat teguh. Sandar, sandar, ku bersandar pada yang kekal. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur anugerah dan kasih setiamu yang terus mengalir dalam hidup kami. Kami bersyukur karena pemeliharaanmu di dalam hidup kami yang tidak pernah berhenti. Kami berdoa kiranya Roh Kudus sekali lagi bekerja membawa kami kepada pola pikir rohani di dalam zaman yang penuh dengan segala pemberontakan kepada Allah di dalam dunia makin sekuler. Kiranya ada orang yang sungguh-sungguh boleh engkau bangkitkan mencintai Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kaum pilihan dari sepanjang zaman. Hancurkanlah kuasa iblis dan usir dia keluar dari ruangan ini, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Allah Tritunggal dan kami tidak pulang dengan sia-sia, tapi dijamah oleh kuasa Tuhan dalam nama Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi kami yang kau kasih. Amin. Silakan duduk. Cauan. Saya sudah berapa lama tidak kemari ya? 2 dekade. 2 dekade.
2 tahun. Oke. Pola pikir rohani, hari ini kita akan bahas tema yang sangat penting ya. Spiritual mindedness in the secular world. Pola pikir rohani itu seperti apa sebenarnya? Kita akan lihat 2 Korintus pasal 4 ayat 18, lalu 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 kita akan baca secara bersama-sama ya. Jemaat yang kasih Tuhan. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. Ini yang pertama-tama saya akan baca dulu, nanti ayat 18, nanti ayat pasal 5 ayat 10 kita baca sama-sama. 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang adalah kekal. Sekarang 2 Korintus 5 ayat 10 kita baca bersama-sama. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nikita Khrushchev, Perdana Menteri Uni Soviet tahun 60-an, waktu dia tiba di airport Amerika, pernah ditanya oleh wartawan, mengapa kamu tidak percaya Allah ada? Apakah kamu seorang ateis? Apa jawaban Khrushchev? Khrushchev berkata, God knows I am atheist. Jadi kalimat itu suatu kalimat kontradiktif ya. God knows I am atheist. Jadi sebenarnya Allah sebelum menciptakan alam semesta ini, dia kerjakan apa? Mas Stephen Hawking juga pernah melontarkan kalimat ini. Lalu orang menjawab dia, Allah menciptakan neraka bagi orang yang mempertanyakan pertanyaan seperti itu. Nah sekarang kita harus masuk kepada pola pikir rohani. Pola pikir rohani sekarang sedang berhadapan dengan pola pikir duniawi. Jadi the spiritual mindedness dengan secular mindedness. Yang terjadi hari ini adalah kita masuk dalam gereja, tetapi kita mempunyai pola pikir yang tidak rohani. Ini bahaya. Atau kita masuk ke dalam dunia, tapi kita tidak membawa pola pikir rohani. Jadi waktu pola pikir rohani tidak dibawa ke dalam dunia, akan ada masalah. Ketika kita masuk ke dalam gereja, yang dibawa adalah pola pikir dunia, pola pikir sekuler, ini juga timbul masalah. Sehingga akhirnya keseriusan berpikir hari ini benar-benar hilang di dalam gereja Tuhan. Gereja masih banyak orang untuk datang kebaktian, tapi yang berpola pikir rohani, the spiritual mindedness, hari demi hari makin sedikit, dan inilah yang harus diratapi. Kita bukan sekedar datang kebaktian, kita bukan sekedar bernyanyi memuji Tuhan, tapi apakah pola pikir rohani itu ada di balik semua nyanyian kita. John Piper pernah khotbah, dia berkata, sebelum saya khotbah, saya mencium bau neraka di dalam kebaktian ini. Kenapa? Karena nyanyian jemaat itu kosong. Karena suatu doa yang tidak serius. Pada waktu doa syafaat dinaikkan. Sehingga kebaktian begitu suam, kebaktian begitu formal, kebaktian seperti itu adalah suatu kebaktian yang saya percaya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kebaktian adalah hal yang sangat serius. Pola pikir rohani harus dibawa kembali ke dalam gereja. Pola pikir rohani juga harus boleh menembus masuk dunia sekuler. Sehingga tidak menjadikan kita orang yang sedang diberondong oleh segala macam pemikiran dalam dunia ini. Olimpiade Paris baru berlangsung. Tapi siapa gereja, orang Kristen yang bangkit untuk menyerang semua parade anti-Kristus, satanik di dalam bagian-bagian yang paling penting. Ternyata orang Kristen tidak bangkit, gereja tidak berperang, menyatakan itu adalah serangan kepada Alkitab. Tidak ada suatu jawaban daripada gereja. Gereja justru pasif. Maka apa yang terjadi? Di dalam doktrin Common Grace Reform Theology, Allah membangkitkan orang-orang sekuler untuk menyerang orang sekuler yang lain. Bintang sepak bola, bintang bola basket Amerika yang paling sekuler mengatakan itu adalah suatu tindakan yang sangat begitu mempermalukan dan menghina iman Kristen. Jadi bukan dari orang Kristen yang bangkit menyerang Olimpiade Paris. Tetapi dari orang yang bukan Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen tidak bangkit. Lalu satu lagi orang Inggris yang sangat sekuler. Jadi kenapa orang sekuler? Orang yang bersekuler mindset yang tiba-tiba mendadak tanda kutip punya spiritual mindset untuk mengatakan Olimpiade ini tidak benar. Lalu muncul seorang yang bernama Elon Musk, bosnya Tesla, orang yang katanya ateis mengatakan itu tidak benar. Kekristenan kalau diserang kayak gini, kalau tidak serang balik, kekristenan akan hancur.
Kenapa itu muncul? Bukan dari gereja. Kenapa itu tidak muncul dari orang Kristen? Waktu saya melihat grup-grup WA, sepi, tidak ada suatu reaksi menghadapi Olympia Paris. Berarti apa? Spiritual mindedness memang hilang. John Owen, abad 17, itu sudah memberikan suatu analisa yang dalam mengenai kejatuhan gereja dalam berpola pikir rohani. Kita tidak bisa senang kalau gereja pokoknya penuh, lalu di dalamnya tidak ada lagi pola pikir rohani. Karena kalau tidak ada pola pikir rohani di dalam gereja, orang bisa ke gereja tapi pikiran melayang-layang kepada TikTok, kepada YouTube, kepada Facebook, kepada segala sesuatu yang sifatnya sekuler. Apa sih artinya sekuler? Sekuler artinya adalah kita sudah tidak butuh Allah. Meskipun kita hari ini mengatakan saya percaya Allah. Maka Khrushchev tadi ditanya sama wartawan Amerika. Banyak orang percaya kepada Allah. Tapi sebenarnya dia masih benar-benar percaya. Atau kepercayaannya sekarang adalah suatu kepercayaan yang bukan kepercayaan lagi. Kepercayaan yang bukan kepercayaan berarti kepercayaan yang di dalamnya sudah kehilangan sesuatu konten berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang absolut, berdasarkan presupposisi Alkitab yang tidak bisa digoyahkan lagi. Nah, ini ada bahasa yang lebih dalam. Jadi kalau kita bicara pola pikir rohani hari ini adalah hal yang sangat serius hilang di dalam gereja. Saya setuju dengan J.I. Packer ketika dia berkata gereja kehilangan orang-orang yang serius memikirkan Tuhan dan eksistensi Tuhan di dalam dunia. Untuk apa gereja? Akhirnya banyak orang, tapi tidak ada yang serius di dalam memikirkan segala sesuatu berdasarkan sudut pandang Allah. Pola pikir sekuler sekarang sedang mendominasi gereja. Juga kita melihat segala sesuatu di dunia ini sampai ke dalam aspek yang paling penting dalam keluarga kita. Semua sudah dilanda oleh sekularisme. Itu sebab kenapa kita melihat keluarga berantakan. Kenapa orang datang ke gereja pikirannya selalu pikir kalau saya sakit saya mesti sembuh. Ada orang yang pergi ke gereja, Tuhan nyatakan miracles, mujizatmu di dalam keluargaku yang sudah hampir cerai. Kenapa? Kenapa sekarang akhirnya kita melihat begitu banyak konseling, bukan masalah konselingnya. Biblical counseling it's okay. Tapi kenapa hari ini makin hari makin banyak orang yang konseling. Makin banyak orang menuntut KKR mujizat kesembuhan ilahi. Persoalannya karena preaching, khotbah dari mimbar, makin sedikit menstimulasi pikiran manusia untuk kembali berpola pikir rohani. Pola pikir rohani itu apa? Pola pikir rohani itu pusatnya kepada Kristus. Christless is hell. Jikalau Kristus tidak dipikirkan lagi sebagai yang mendominasi pikiran kita, kita mengalami neraka. Experience hell in the church. Bisakah kita mengalami neraka waktu kita kebaktian di gereja? Bisa. Kita bukan hanya mengalami neraka di dunia. Waktu parodi dari Olimpiade Science, Olimpiade Paris, kita melihat perjamuan suci dilecehkan. Menara Babel dilecehkan. Dari lembu emas itu dilecehkan. Perjamuan terakhir dari Da Vinci dilecehkan. Lalu orang bilang itu bukanlah saparnya Da Vinci. Itu adalah Dionysius daripada dewa Yunani. Lalu bagaimana? Apakah kita diam? Hari itu langsung saya kirim berapa WA serangan balik kekristenan terhadap sekularisme. Untuk menghantam habis serangan satanik dan antikristus di dalam dunia ini. Kita harus bersandar kepada wajah Tuhan. Dan kuasa Tuhan yang setiap hari kita baca, kita pikirkan. Dan mau terus menerus kita jalankan di dalam hidup ini. Jadi dunia sekuler adalah dunia yang hari ini sekarang sedang menginvasi seluruh dunia. Sadar atau tidak sadar, kita sekarang sedang berpola pikir sekuler. Bahkan waktu beribadah. Kenapa waktu kita beribadah, kita cepat gelisah. Kenapa waktu kita melihat film porno, kita langsung 5 jam, 10 jam tahan lama. Kalau kita ajak orang pergi ke gereja, atau pergi KKR, atau pergi PA, atau pergi persekutuan doa, begitu banyak alasan. Tapi waktu diajak main pelacur, langsung pergi. Heran ya? Jadi dosa itu sudah menghancurkan seluruh sistem pemikiran manusia. Sehingga akhirnya manusia hidup di dalam dusta, itu sudah biasa. Jadi hidup dalam kebenaran justru dianggap aneh. Yang hidup benar, yang memikirkan Kristus, lalu memberitakan Kristus yang mati dan bangkit, dianggap abnormal. Yang homoseks, lesbian, yang LGBTQ, ini dianggap normal. Dunia kita sudah terbalik, lalu kita masih tenang-tenang saja. Saya bersyukur waktu saya kemarin KKR, Seminar Conference, saya bisa penginjilan. Sama ada satu orang yang sangat intelektual akademis. Padahal hari itu di kapal laut, saya sedang mencari orang barat
yang saya lihat sangat sekuler. Ada orang Prancis, ada orang Amerika, dan sebagainya. Tapi yang ini malah tidak ketemu. Setiap dicari tidak dapat. Setiap saya cari kemana tidak dapat. Akhirnya saya ketemu orang Indonesia, non-Christian religion. Orangnya bukan Kristen. Tapi belajar bermacam-macam filsafat. Pada saat itu baru dia jelas melihat. Kekristenan itu adalah satu-satunya jawaban yang sekarang dia sedang pikirkan. Baru dia tahu ternyata Kristus yang selama ini dia pikirkan adalah Kristus yang salah. Kristus yang salah sekarang banyak dipikirkan orang. Karena gereja tidak mengalami kebangunan pola pikir rohani. Jika terjadi kebangunan pola pikir rohani, maka dunia akan kesulitan melihat orang-orang Kristen masuk ke dalam dunia politik, ekonomi, filsafat, psikologi, sains, teknologi, sampai AI. Tapi hari ini sekarang yang terjadi, justru gereja mengalami kesulitan. Anak-anak sekolah minggu, perhatiannya hampir tidak ada. Disuruh tertib, wajahnya langsung murung. Begitu sebel karena harus letakkan gadget. Lalu dia sekarang harus dengar gurunya cerita sekolah minggu. Orang-orang yang kebaktian, langsung lihat jam, kapan selesainya. Heran, kalau kita balik sekarang, untuk hal-hal duniawi kita tahan jam-jam. Kita bisa pergi kemana-mana. Tapi kalau untuk Kristus, untuk kemuliaannya, untuk kebenarannya, hampir tidak ada lagi waktu. Jadi hari ini sudah terjadi perubahan di dalam cara berpikir. Saya percaya apa dikatakan Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah raksasa dari Inggris. Dia benar sekali berkata, akar daripada segala kepahitan kita adalah pada waktu kita mau menikmati dosa lebih daripada menikmati Yesus Kristus dan firman-Nya. Kita menikmati Kristus harus, tetapi itu tidak terjadi. Kita justru menikmati dosa. Dosa yang tidak dinikmati sekarang dinikmati. Kristus yang seharusnya dinikmati justru tidak dinikmati. Jadi justru terbaliknya pola pikir manusia hari ini menjadi suatu masalah besar. Suatu hari saya bertemu dengan seorang konselor. Perlu mana? Konseling atau preaching? Saya bilang, harus preaching baru konseling. Kalau preachingnya bagus, kalau khotbahnya bagus, mungkin hampir tidak perlu lagi ada konseling. Tapi kalau preaching begitu lemah, mimbar begitu lemah, di mana-mana akan terjadi konseling. Rumah tangga mau cerai lah, berantem, pukul-pukulan, sudah hampir divorce lah. Sudah berapa banyak masalah. Orang-orang yang tidak punya pola pikir rohani akan digerogoti dosa, dipermain-mainkan dosa, dan akan dihancurkan oleh setan. Apa yang terjadi? Zaman sekarang, orang hanya berada dalam pola pikir duniawi, sekuler, yang pragmatis. Kelihatannya senang. Orang datang ke gereja, saya ingin berpikir positif. Pola pikir rohani sekarang dianggap pola pikir positif. Jadi positive thinking Norman Vincent Peale, Robert Schuller, sekarang masuk ke gereja lalu dianggap ini pola pikir rohani. Pola pikir positif, positif saja. Jangan pikir negatif. Justru salah. Kadang-kadang di dalam hidup ini kita melihat ada begitu banyak hal yang negatif. Pola pikir positif, terus dikumandangkan pola pikir positif. Kalau kau punya pola pikir positif, maka hidupmu akan nyaman. Kalau kau nyaman, kamu akan mengalami ketenangan, hidupmu akan secure. Jadi kita masuk ke dalam gereja, kita mau supaya psychological problem kita itu dipenuhi. Bukan spiritual mind itu dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga akhirnya selama puluhan tahun kita hidup dalam dunia, cara pikir rohani kita belum terbentuk sama sekali. Ini paling bahaya. Karena pada penghakiman terakhir, sebab semua kita harus menghadap tata pengadilan Kristus. Apa artinya? Yang baik dan yang jahat di sana. Apa yang harus kita pikirkan hari ini adalah apakah Kristus sedang melihat kita dan dia puas dengan pola pikir kita. Atau Kristus saat ini sedang melihat kita. Lalu melihat pola pikir dunia sekuler terlalu banyak mendominasi kita. Lahir baru tidak cukup. Bertobat saja tidak cukup. Edwin Palmer mengatakan demikian. Jadi kita perlu apa? Kita perlu banyak hal. Kita perlu berakar, bertumbuh, berbuat dalam segala hal. Dalam segala hal. Dalam segala sesuatu. Baru kita bisa menjawab tantangan dunia ini. Itu sebab mengapa Allah harus sampai mengizinkan segala sesuatu menjadi kacau balau, menjadi babak belur. Supaya akhirnya orang kembali memikirkan jawaban itu hanya ada pada Kristus. Kalau tidak ada parodi, ejekan Olimpiade Paris. Mungkin orang-orang dalam dunia ini gak akan pernah pikirkan Kristus. Setelah itu baru orang pikirkan ulang. Kristus yang mereka pikirkan selama ini benar atau salah. Yang kita pikirkan hari ini Kristus yang benar atau Kristus yang salah. Dan sekarang Yesus Kristus di surga dan di sini melalui Roh Kudus sedang melihat kita. Dia puas atau tidak. Kalau kita tidak pernah pikir ini,
kita akan langsung merasa pokoknya kebaktian selesai. Pokoknya persekutuan doa selesai. Apanya yang selesai? Banyak yang tidak selesai dalam pikiran kita. Selama kita hidup dalam dunia, kita pernah tuntas memikirkan segala sesuatu? Belum kan? Kita balik lagi, just saved by grace. That's enough. Pokoknya selamat karena anugerah. Sekali selamat, selamat. Oh, orang Kristen paling suka sama doktrin Calvinis yang dieksploitasi seperti ini. Sehingga waktu dia sekali selamat, selama-lamanya selamat, tidak pernah lagi menuntut hidup suci, hidup kudus. Padahal dia bagian Alkitab yang lain. Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Allah mempredestinasi, memilih supaya kita kudus dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Supaya kita jadi orang Kristen. Tapi kita mengejar kekudusan tidak. Kalau kita tidak mengejar kekudusan, bagaimana kita mau dunia ini lebih baik? Jadi kita menganggap dunia ini menjadi dunia makin jahat, makin rusak. Tetapi adakah kekudusan hari ini muncul di dalam pikiran kita? Pada waktu kita sendirian di kamar dengan gadget kita. Lalu di situ kita melihat TikTok, Facebook, lalu kita lihat Twitter. You have the holy mind? Still the pure eyes? Masihkah? Ketika engkau diserbu oleh serangan setan melalui semua gambar-gambar percabulan, dosa maut, pornografi, masih bisa bertahan sampai berapa lama? Jikalau kita tidak punya pikiran doktrinal, pola pikir rohani, tidak mungkin sanggup. Saya sudah lihat sendiri orang jatuh, tidak tahan, habis semua. Satu persatu. Kenapa konseling terus? Ya ini masalahnya. Preachingnya, khotbah. Kalau dulu khotbah kebangunan rohani, Martin Luther, John Calvin, itu terjadi. George Whitefield, Jonathan Edwards, orang dari luar. Terus datang ke gereja. Bahkan firman Tuhan dibawa keluar, ke lapangan, kemana-mana. Kesamaan seperti Yesus Kristus khotbah di jalan, di ladang, di danau, di mana saja. Tempat di mana Kristus mendemonstrasikan bahwa dia memang adalah inkarnasi firman pencipta alam semesta yang menerobos masuk dalam dunia ciptaan untuk membawa kita kembali kepada Allah sang pencipta. Dan ini merupakan sesuatu kebenaran yang melampaui semua logika manusia. Semua logika manusia yang paling kuat tidak mungkin bisa menjatuhkan Kristus. Karena Kristus itu adalah supremasi tertinggi di dalam ciptaan baik yang kelihatan ini sampai dunia yang tidak kelihatan. Pola pikir sekuler membawa kita melihat hanya dunia materi, dunia fisik, dunia yang kelihatan ini saja. Kita tidak mau masuk kepada dunia yang tidak kelihatan. Sehingga kita tidak melihat relasi dunia kelihatan dengan dunia tidak kelihatan. Kita tidak melihat relasi dunia materi dengan dunia rohani. Kita tidak melihat relasi antara dunia fisika dan dunia metafisika. Lalu kita anggap itu bukan urusan saya. Itu urusan teolog di sehari. Itu urusan penginjil hamba Tuhan pendeta. Tahu tidak, pendeta sudah tidak pikir itu lagi. Tahu tidak, teolog tidak pikir itu. Banyak sekarang pendeta lebih banyak di WhatsApp online. Berapa banyak kita pikirkan Kristus, atau berapa sedikit kita pikir Kristus, itu menentukan sekali kita berada di dalam dunia ini, menjadi berkat di dalam membawa jiwa kepada Tuhan. Mari kita pikirkan serius Kristus. Pola pikir rohani berarti di dalam hal yang sifatnya material, di dalam dunia fisik, di dalam dunia yang dianggap sekuler, kita boleh berpola pikir rohani. Jadi ketika dunia itu sekuler, kita bisa pola pikirnya rohani. Segala sesuatu di dalam dunia ini yang dianggap sekuler, kita pola pikirnya rohani. Kenapa? Karena waktu penciptaan pertama, William Ed Gardner, Westminster, dia mengatakan Allah menciptakan alam semesta, Allah menciptakan dunia, Allah tidak pernah mencipta dunia sekuler seperti versi sekarang ini. Tetapi Allah mencipta dunia yang sekuler, yaitu sekuler yang rohani. The secular must be sacred. Apakah hari ini kita bisa menjelajah sampai ke dalam wilayah yang sekuler adalah yang sakral, yang sekuler adalah yang rohani. Iman kita akan menjadi iman yang tidak tergoncangkan. Mau parodi, mau ejekan, mau cemohan dari orang-orang yang bukan Kristen, kita bisa hadapi. Kita berada di dalam titik mana sekarang? Di dalam titik seperti apa? Level intelektual maupun juga kondisi pikiran di dalam keadaan status sosial, di dalam kedudukan financial atau apapun. Dimanapun posisi kita hari ini, pola pikir rohani itu harus kembali lagi mendominasi pikiran kita untuk melihat segala sesuatu. Sehingga cara pandang kita
untuk menilai segala sesuatu itu bisa benar. Cara pandang kita itu berubah secara totally, secara radically different dengan dunia ini. Kalau tidak, kita sama mereka. Begitu anak kita sakit, kita langsung panik, langsung ketakutan, langsung dikasih antibiotik yang paling keras. Padahal nggak perlu begitu. Karena kita sudah terlalu panik. Kita akhirnya menjadi orang yang berada di dalam dunia ini yang sama dengan dunia ini. Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus jadi garam dan menjadi terang dunia. Tapi itu bisakah terjadi dalam keadaan tidak berpola pikir rohani? Pasti tidak terjadi. Pola pikir rohani itu menjadi kunci. Orang bisa menjadi garam mencegah pembusukan di tengah masyarakat dunia. Kalau tidak ada pola pikir rohani, justru dunia membusukkan rohani seseorang. Rohani kita itu sedang mengalami pembentukan, pertumbuhan, kebangunan rohani atau pembusukan rohani. Ini menentukan sekali. Tidak selalu seorang hamba Tuhan akan menjadi hamba Tuhan. Kadang-kadang hamba Tuhan bisa turun. Audiens jemaat bisa naik. Siapa rohani yang paling bagus? Belum tentu loh, pendeta itu pasti rohani lebih bagus. Calvin itu sudah menunjukkan bahwa dia bukan rohaniawan. Seorang biasa, kaum awam, belajar hukum. Tapi dia bisa mengerti Kristus lebih daripada semua rohaniawan Katolik. Saya pikir kalau kita hidup terus tidak evaluasi apa yang terjadi, kita akan hanya ikut arus. Jean-Luc Marion, seorang filsuf Prancis mengatakan, every phenomenology should be traced by the God's revelation. Lagi-lagi yang bicara ini bukan orang Kristen. Ini adalah secular philosopher from France. Tapi betul semua fenomena gak bisa tidak ditelusuri, tidak direview berdasarkan pewahyuan Allah. Tapi hari ini semua yang kita pikirkan adalah bagaimana saya cepat sembuh kalau sakit, bagaimana saya miskin cepat kaya, bagaimana saya banyak masalah, lalu cepat-cepat selesai semua masalahnya, lalu bagaimana Tuhan memberkati saya, orang keluarga saya, anak saya, cucu saya, semua diberkati. Lalu ukuran kita adalah ukuran dunia, mindset. Kalau tidak kaya, berarti tidak diberkati. Jadi kalau Ayub mengalami kesulitan, dari orang begitu kaya sampai habis satu hari, semua habis, langsung sakit. Allah mengizinkan setan menghancurkan dia. Tapi iman Ayub tidak hancur. Martin Lloyd Jones mengatakan, Allah memperlihatkan kepada setan bahwa ada orang-orang suci seperti Ayub yang akan dibangkitkan sepanjang sejarah. Ini adalah berkat di atas semua berkat yang dicari-cari sama orang-orang postmodern hari ini. Kita terlalu postmodern. Kalau kita ada masalah, langsung ingin cepat-cepat selesaikan. Tunggu dulu. Kadang-kadang Tuhan mau bekerja melalui masalah itu. Kadang-kadang Tuhan mau mematangkan iman kita melalui segala kesulitan dan segala penderitaan, segala masalah. Kalau kita tidak menempuh itu semua, lalu kita masuk jalan pintas, mau instan selesai, maka kita tidak akan mencapai pertumbuhan yang seharusnya terjadi di dalam hidup kita. Yang paling takut adalah bukan pokoknya nanti kalau saya mati, saya umat pilihan, sudah born again, sudah baru saya pasti masuk surga. Bukan itu lagi pertanyaan sama orang yang pola pikir rohani. Bukan asal masuk surga. Waktu saya masuk surga, saya sudah berpikir seperti Kristus berpikir atau tidak. Bisakah kita menikmati keindahan surgawi? Saat kita masuk ke surga, pola pikir yang dibawa adalah pola pikir sekuler, pola pikir duniawi, yang hanya pikir profit taking, untung rugi. Cuman itu saja. Waktu kita punya pola pikir Kristus, itu dia pola pikir rohani. Kunci pola pikir rohani adalah berpola pikirlah seperti Kristus. Kristus yang turun dari surga ke dalam dunia ini, dia mati di salib dan bangkit. Berarti pola pikir rohani pasti berhubungan dengan salib. The cross mindset. Pikiran salib harus ada. Pikiran kematian kebangkitan Kristus harus ada. Sehingga kalau kita mempunyai pikiran kematian kebangkitan Kristus, kita selalu melihat solusi di balik semua masalah. Kalau tidak ada pikiran salib, maka kita selalu melihat masalah di dalam hidup yang sebenarnya tidak ada masalah. Ada seorang kalau di konseling marah sekali. Ketika dia udah cerita masalahnya begini loh. Gak ada masalah sih sebenarnya. Langsung dia marah, apa gak ada masalah? Ini masalah besar loh, begini. Tapi kalau ditelusuri sebenarnya gak ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya gak ada masalah sebenarnya. Jadi pola pikir rohani sudah hilang. Itu yang masalah. Kalau pola pikir rohani sudah hilang, masalah itu akan muncul tidak bisa selesai. Tapi kalau pola pikir rohani itu selalu ada, masalah itu sulit muncul. Kalaupun ada, maka peperangan rohani pasti terjadi. Konflik itu terjadi. Pikiran salib itu akan muncul untuk menyelesaikan.
Nah disinilah kita melihat istilah damai sejahtera dari Paulus, sukacita dari Paulus. Semua hal-hal yang begitu penting ajaran Alkitab sekarang sudah dicomot aslinya dari bahasa aslinya, lalu sudah didefinisikan ulang di dalam spirit postmodern yang sangat menggelisahkan banyak orang-orang yang belajar firman Tuhan. Inilah yang membuat keadaan gereja hari ini diam ketika Olimpiade Prancis mentertawakan Kristus. Pribadi Yesus paling banyak diejek, tapi orang Kristen diam sebagian besar. Lalu ditaruh di WA, inilah jawaban orang Kristen. Ribuan orang 1 hari atau 2 hari setelah parodi itu langsung muncul. Langsung dikasih sama saya. 1 WA, gambar WA langsung dari Eropa. Kirim sama saya. Lalu kita telusuri, ini bukan gambar aslinya. Ini bukan orang Kristen langsung memberikan counter attack kepada Olimpiade Paris. Ini cerita yang hoax tahun 2022. Dan bukan atau tidak ada relasi sama sekali. Orang Kristen sedang memberikan counter attack kepada Olimpiade Paris. Sudah seberapa parahnya kita di dalam menjalani kekristenan kita. Kita terlalu tenang dalam keadaan dunia yang makin menggelisahkan. Di depan mata kita sekarang orang sedang mengambil anak-anak cucu kita untuk menjadi antikristus, untuk menjadi satanis, untuk menjadi ateis yang lebih ateis dari Nikita Khrushchev. Kita masih bisa tenang-tenang. Taruh aja anak saya di kamar, tenang kok dia nanti di kamar. Taruh aja dia kuliah di satu universitas yang paling penting di Indonesia, atau kuliah kan dia ke luar negeri. Dia masih senyum-senyum sama kita, karena kita orang tuanya, dia anak kita. Dia masih kita bawa ke gereja, dia masih setuju untuk Alkitab Yesus adalah Tuhan. Tetapi sebenarnya di dalam kehidupan privasinya, dia sedang berada di dalam titik yang paling menentukan. Dia sekarang mau berubah untuk membenci kekristenan. Dan seringkali kita lihat masalah sudah lambat, baru di konseling. Itu masalah. Maka saya selalu melihat preaching kalau bagus. Ngapain konseling? Bukan berarti saya tidak mengonseling orang. Konseling sana, konseling. Jadi gak khotbah lagi. Bahkan yang paling gawat hari ini adalah konseling diperbanyak, preaching tak perlu. Kalau khotbah gak usah ngapain lagi. Tuhan mau berbicara melalui mimbar, melalui firman Tuhan. Kalau terus bicara cuma mengutarakan masalah gak habis-habis. Sampai 10 session gak habis-habis. Tetap rumah tangga berantakan. Karena yang menjadi masalah adalah pikiran manusia belum kembali kepada pikiran Allah. Kita punya mindset salib, tidak mau. Kita berpola pikir rohani gak mau, lebih enak duniawi. Kita merasa nyaman, masalahnya di situ. Merasa nyaman dengan kondisi kita sekarang. Padahal ini bukan tahap maksimal di dalam kehidupan yang Tuhan janjikan bagi kita. Ini jadi masalah. Masalah lain lagi. Kita pikir sudah maksimal. Saya sudah umur berapa? 40, 50, 60, 70. Sudah maksimal. Padahal sebenarnya ini adalah maksimal yang tidak maksimal. Kalau bisa mencapai 50%, 70% pengertian akan Kristus, itu kekayaan di atas semua kekayaan yang dikejar-kejar dunia ini. Dunia mengejar kekayaan yang paling dibenci oleh Allah. Dalam kitab Injil berkata, Allah membenci apa yang dicari-cari oleh manusia. Yang dikejar, yang dicari oleh orang berdosa adalah yang dibenci oleh Tuhan Allah. Tapi itu yang kita cari. Kita masih ke gereja? Masih. Tapi siapa yang bisa jamin minggu depan masih ke gereja? Siapa masih jamin 1 bulan lagi masih gereja? Tadi saya penginjilan sama driver online, mungkin habis ini mati. Kematian pun harus dilihat dari 2 perspektif ini. Pola pikir rohani atau pola pikir sekuler. Kalau melihat dari pola pikir sekuler, kematian berarti habis. Selesai. Gak tahu itu surga atau neraka, dunia yang tidak kelihatan. Pola pikir rohani mengatakan ada kehidupan sesudah kematian. Ada pengharapan di balik kuburan. Jadi ada satu optimis, ada satu pesimis. Ini menentukan sekali. Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris, Dennis Dennett. Itu 4 horsemen new atheist. Menghancurkan seluruh dunia hari ini. Sekarang saya tanya, berapa orang Kristen yang gelisah? Berapa pendeta, pemimpin rohani, pemimpin gereja yang gelisah? Kebanyakan tidak. Terakhir saya KKR di tengah laut, di Selat Malaka. KKR, sebab banyak orang yang penuh di dalam tempat itu. Akhirnya tidak ada satu pun yang masih duduk, semua berdiri. Kenapa? Gelisah. Gelisah kenapa? Tahu ternyata kekristenan itu tidak main-main. Iman yang dipikirkan kalau salah, urusannya berat di hari penghakiman. Orang sekuler mengatakan, ada hari penghakiman. Kapan sih? Masih hidup kok, masih bernafas.
Tuhan, mana Tuhan? Mana. Tunjukkan Tuhan kalau ada. Seperti orang ateis. Mana Tuhan? Lalu tembak. Dor. Kalau ada yang jatuh, itu Tuhan. Loh, kalau ada yang jatuh, itu Tuhan. Kalau jatuh bukan Tuhan, burung. Ya? Burung atau bajing lagi loncat. Tuhan mana mungkin dor jatuh begitu. Maka kita kembalikan kepada prinsip kebenaran. Pikiran kita, otak kita kan sudah diserang di mana-mana. Dunia akademis, universitas semua diserang. Seminari, sekolah teologi diserang. Rumah tangga diserang. Dari mana? Dari televisi, internet, menyerang anak-anak sekolah, remaja. Semua lapisan usia diserang habis oleh iblis. Siapa yang masih bisa bertahan? New York Times akhir-akhir ini dia mengatakan di antara 13.000 galaksi. Dari 13 miliar tahun usianya. Di antara triliunan bintang-bintang. Dan di antara triliunan planet-planet yang identified yang belum tereka planet. Siapa kamu? Siapa saya? Kamu adalah debu atau tumpukan sampah atau kompos di dalam kosmos alam semesta. Betapa tidak berarti, betapa tidak bernilai hidupmu kalau mati sudah habis. Itulah sekarang pola pikir ateis, neo-ateis yang sekarang masuk menjajah habis. Sehingga Eropa hancur kekristenannya. Sebentar lagi, segala sesuatu yang terjadi di dunia barat akan terjadi di sini. Mereka terjadi seperti itu karena apa? Karena masih Kristen, rumah tangga Kristen, gereja Kristen, tetapi tidak ada pola pikir rohani, itu masalahnya. Jadi senang-senang, Inggris negara Kristen, Jerman negara Kristen, Perancis negara Kristen, ini negara Kristen. Untuk apa negara Kristen? Gak ada pola pikir Kristen, gak ada Christian mind, gak ada Christian mindset, gak ada spiritual mindedness, tidak ada Christian worldview. Ya untuk apa? Itu sama dengan nihilism yang diekspos oleh Friedrich Nietzsche. Sehingga sebenarnya gak ada apa-apa. Bicara diskusi apa semua, tapi basicnya eksistensialisme, ateisme, kekosongan, nihilisme. Itu yang terjadi saat ini. Kita berada dalam bahaya. Saya setuju 100% C.S. Lewis. We are in the dangerous world. Kita berada dalam dunia bahaya. Puji Tuhan ada common grace. Kalau tidak ada common grace, dunia ini segera menjadi neraka. Gak percaya? Lihat aja itu Olimpiade Paris. Masih bisa, oh enggak apa-apa, toleransi lah. Semua juga bisa kok kayak gitu. Masa sih kita harus ekstrim, harus fanatik? Apa yang you bicarakan? Maksudmu apa? Definisikan ulang maksudmu, fanatisme, segala sesuatu. Baru waktu bicara, baru tahu. Ternyata semua definisi yang asli, yang benar itu sudah hilang. Yang tidak benar sekarang sedang mengisi, meredefinisi. Kacau sekali. Dunia hermeneutika, dunia penafsiran, kacau balau. Dunia homiletika, khotbah, kacau. Akhirnya apa? Konseling pasti kacau. Jangan pikir kalau sudah di konseling, wah pasti beres. Saya ketemu konselor, mau didoakan. Banyak yang tidak beres konselor. Banyak teolog-teolog tidak konsisten dari apa yang dia pikirkan. Sebentar teis, sebentar ateis, sebentar teolog, sebentar ateolog. Dunia makin kacau. Tapi siapakah di antara kita yang hari ini mulai melihat Kristus yang harus dipikirkan? Pola pikir rohani mulai dari mana? Mulai dari Kristus. Tidak ada lagi yang lain. Kalau kita masih melihat ada selain Kristus, berarti kita sedang mengalami suatu keadaan yang disebut sebagai iman yang sedikit lagi akan berubah, bergeser. Menjadi anti-iman. Faith no more. Suatu hari Robin Gibb, penyanyi Bee Gees, nyanyi Faith no more. Lalu Papa don't preach, Papa jangan khotbah lagi. Dari Madonna. Berapa puluh tahun lagi teriakan-teriakan itu akan muncul lagi. Menyerang kekristenan. Tidak ada orang berdiri teguh, pasti tidak ada. Kenapa? Karena kita sedang mengulang post-Christian era yang di Eropa. Kalau kita tidak segera membenahi pola pikir rohani. Pola pikir rohani itu penting. Sehingga waktu kita melihat segala sesuatu, dunia menyerang kekristenan dari segala aspek. Kita punya pola pikir rohani. Pola pikir rohani, pola pikir di mana Kristus sebagai pusat. Supremasi tertinggi Kristus. Di dunia yang kelihatan dan dunia tidak kelihatan. Maka kita bisa tetap hidup di dalam kesucian dan kekudusan. C.S. Lewis mengatakan, integritas itu apa? Apakah seperti orang sering bicara integritas? Dia bilang, bukan itu integritas. Integritas adalah engkau tetap memikirkan yang benar, engkau tetap melakukan yang benar pada waktu engkau sendirian. Masalahnya kalau sendirian kita ngapain? Kan itu masalahnya. Apa mungkin bisa pikiran ini tidak menyeleweng? Kalau tidak ada pola pikir rohani. Jangan bilang, oh dia kan sudah tua.
dia kan sudah sakit, dia kan gak bisa begini, dia sudah dysfunction di dalam masalah-masalah itu. Jangan bilang, kita jatuh ke dalam dosa itu sangat dalam. Kita bukan orang baik. Kalau Allah menarik anugerahnya, dengan sebentar kita menjadi orang-orang yang paling rusak di dalam dunia ini. Orang yang mengatakan diri paling baik adalah orang yang mengalami keadaan yang sangat rusak. Itulah manusia. Kalau tidak ada penopangan dari Allah, dari common grace, anugerah umum, menjadi entry point masuknya kepada special saving grace, anugerah khusus yang menyelamatkan. Berapa lapis Allah memberikan kepada kita anugerahnya, sampai kepada anugerah khusus yang menyelamatkan melalui kematian kebangkitan Kristus, supaya kita menjadi orang yang mewakili Kristus di dalam dunia ini. Jadi waktu kita bertemu orang lain, kita tidak diam. Waktu kita menghadapi dunia yang sedang mengancam kekristenan, kita memberitakan Kristus. Dunia ini adalah dunia yang sudah menyerang kekristenan. Maka apa yang terjadi? Kita tidak boleh tidak menyerang. Gaya hidup yang kita miliki tidak boleh menjadi suatu gaya hidup yang tidak fight. Gaya hidup yang cari nyaman. Gaya hidup yang kontra dengan Alkitab. Gaya hidup orang Kristen harus seperti apa? Gaya hidup orang Kristen adalah gaya hidup berperang. Karena kita sedang berada di dalam global issues yang paling menentukan. Sebentar lagi kita akan post-Christian era. Lebih rusak dari Barat atau bisa mengatasi ini. Kenapa Barat hancur? Ya karena tadi dulu. Gereja tidak ada pemikir, tidak ada pola pikir rohani. Keluarga tidak ada pemikir, tidak ada pola pikir rohani. Masyarakat negara juga pasti seperti itu. Tapi kalau di dalam gereja, di dalam keluarga, dalam masyarakat, ada pola pikir rohani seperti ini, ada orang-orang yang serius untuk kebenaran, maka Tuhan pasti disenangkan. Karena melihat mereka yang telah ditebus oleh darahnya, mengerti kehendak Allah bagi mereka hidup di dalam dunia, ditempatkan di dalam satu zaman yang begitu kacau balau seperti dalam dunia postmodern. Kalau menurut saya ini bukan dunia postmodern lagi. Dunia postmodern dulu waktu saya mengajar orang-orang yang ada di sini, Haryanto, Suwandi, siapa lagi yang lain, Pak Febe, Irawan, dan sebagainya. Ini sekarang sudah postmodern. Bukan postmodern lagi. Ini bukan lagi Derrida yang dibicarakan, bukan lagi Claude Lévi-Strauss, bukan lagi Michel Foucault, Richard Rorty, Jürgen Habermas. Ini sudah zaman yang mengerikan sekali. Sementara filsafat Rorty, Derrida, D'Alembert, Denis Diderot dan sebagainya, itu semua kita tidak pikir. Kita pikir itu urusan orang-orang akademis. Padahal yang kita lihat di internet, semua hasil pemikiran mereka yang masuk ke dalam aplikasi-aplikasi. Saya tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Nah kita kembali lagi. Jadi pola pikir rohani yang hilang, ini sekarang harus dikembalikan lagi segera mungkin, secepat mungkin. Jikalau tidak, post-krisis era akan terjadi di dalam rumah tanggamu, di dalam keluargamu, di dalam anak-anakmu, cucumu, di dalam hidupmu secara pribadi. Yang paling membahayakan hari ini adalah kita tidak sadar kalau bahaya itu sedang menyerang kita. Kita masih menganggap kekristenan mengalami kebangunan rohani. Pertumbuhan gereja di mana-mana. Di satu sisi betul. Tapi di sisi yang lain, pemikiran sedang merosot. Pemikir-pemikir dalam pola pikir rohani hampir tidak muncul. Di dalam kebaktian, di dalam kelas-kelas teologi, di dalam kelas PA. Kalau setelah kebaktian, ada orang yang mau bertanya kepada pengkhotbah. Lalu mau bertanya diskusi firman Tuhan. Ini saja belum tentu disebut bahwa orang itu punya pola pikir rohani. Kalau ada orang suka ke gereja, ini aja belum tentu boleh disebut sudah berpola pikir rohani. Kalau orang suka persekutuan doa, suka melayani, suka misi, belum tentu boleh disebut sebagai pola pikir rohani. Apalagi enggak ada sama sekali. Tetapi orang yang berpola pikir rohani pasti akan suka kebaktian. Suka berdoa syafaat, suka persekutuan doa, suka PA, suka penginjilan, suka misi. Tidak perlu disuruh-suruh. Ini tidak boleh terbalik. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia pertama di Taman Eden terus-menerus konsisten memikirkan Allah, mengenal Allah, menikmati Allah, mengalami Allah, merasakan Allah, bersekutu dengan Allah. Tidak ada satu detik manusia tidak menginginkan Allah. Kapan itu bisa kita hadirkan? Sekarang terbalik ya, 24 jam, hampir tidak ada waktu untuk Tuhan. Kekristenan kita hari ini berada dalam suatu titik yang paling kritikal, paling bahaya. Ketika kita sudah menganggap diri kita baik, Tuhan sudah tidak mau pakai kita lagi. Ketika kita merasa kita adalah orang berdosa yang patut dibuang ke neraka, di situ ada pengharapan.
Karena kita akan bertobat. Kita mulai melihat segala sesuatu di dalam dunia dan dalam kehidupan dari cara pandangnya berbeda dari orang lain. Di situ kehidupan kita sudah tak mungkin sama. Kenapa hidup kita sama terus? Tidak mengalami perbedaan, totally and radically, karena cara pandang kita belum melihat Kristus sebagai yang terbesar, termulia, teragung. Kristus yang mempunyai supremasi, the cosmic Christ, Kristus di dalam kekekalan. Itulah Kristus yang inkarnasi, mati dan bangkit. Kristus yang menjadi pengharapan satu-satunya untuk alam semesta yang baru. Hampir tidak pernah dipikirkan sistem teologi yang lengkap seperti ini di dalam jemaat Tuhan sekarang. Alasannya apa? Oh, itu bukan urusan jemaat. Urusan jemaat itu sakit, sembuh. Susah, didoakan, dan seterusnya. Cuman itu. Pasti tidak. Itulah loss-nya kekristenan di barat yang akan terjadi di dalam timur, bahkan dalam keluarga kita. Dalam keadaan seperti ini, kepada waktu kita ada dalam dunia, kita mesti kembalikan lagi pola pikir rohani sebelum pola pikir dunia, pola pikir sekuler dengan menggebu-gebu itu akan menghantam habis semua aspek dalam hidup kita. Karena Tuhan mau supaya kita bertumbuh di dalam segala hal, supaya kita berbuah dalam segala hal. Kala Kristus. Tuhan tidak mau kita bertumbuh cuma dalam satu hal. Dalam hal apa bertumbuhnya? Dalam hal saat teduh. Sementara aspek yang lain gak bertumbuh. Dalam hal apa? Saya bertumbuh dalam hal berdoa. Dalam hal lain gak bertumbuh. Tuhan mau supaya semua aspek dalam hidup kita itu bertumbuh, berkembang, berbuah. Barulah itu disebut kita menjadi orang yang seperti Kristus. Ketika kita sudah seperti Kristus, otomatis dunia ini hampir boleh dikatakan kehilangan para konselor, kehilangan penjara-penjara, di mana narapidana otomatis akan sedikit masuk ke sana. Di dalam masyarakat kita akan sulit melihat segala macam kejahatan. Karena manusia kalau sudah bertobat, kembali kepada Kristus, hidupnya punya pola pikir rohani. Dia sudah memiliki pikiran yang selaras dengan pikiran Allah. Masalahnya pikiran kita tidak selaras dengan pikiran Allah. Ini jadi masalah. Karena pola pikir rohani dengan pola pikir sekuler sekarang dibenturkan. Cornelius Van Til, The Westminster pernah berkata, masalah sekuler itu muncul karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Kalau manusia seandainya tidak jatuh dalam dosa, sekuler is sakral. Sekuler itu rohani. Karena Allah menciptakan dunia yang rohani, bukan dunia yang sekuler. Kalau kita bicara sekuler, sekulernya juga rohani. Itu sebelum kejatuhan. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, semua kacau. Jadi cara pandang kita tuh kacau melihat segala sesuatu. Harus kembali. Bagaimana kembali? Kembali melalui satu-satunya jalan, satu-satunya standar yang mutlak. Yaitu Allah yang menjadi manusia. Pencipta yang masuk ke dalam dunia ciptaan untuk membereskan segala kerusakan di diri kita. Inilah sukacita. Jadi sukacita sejati dengan sukacita yang palsu itu juga bertarung. Damai sejahtera yang sejati, damai sejahtera yang palsu juga bertarung. Hidup kita ternyata adalah sebuah antitesis. Antitesis yang benar sama yang salah. Kristus sejati dengan Kristus yang palsu. Surga dengan neraka. Nah kalau kita bisa melihat perbedaan seperti ini, betapa bahagia kita. Ternyata bahagia yang kita katakan selama ini, sukacita kita bilang selama ini, itu ternyata bukan bahagia sukacita. Bahagia sukacita itu kalau kita berada dalam Kristus dengan segala contentment, kepenuhannya. Sehingga kita berpikir seperti Tuhan berpikir, kita beremosi seperti Tuhan beremosi, berperasaan seperti Tuhan berperasaan, berkata-kata seperti Tuhan berkata-kata, bertindak seperti Tuhan bertindak, berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa, mengabari Injil seperti Tuhan mengabari Injil. Itu sukacita. Gak perlu disuruh-suruh. Gak mungkin mengeluh. Gak akan mungkin tiba-tiba muncul marah, lalu terjadi pertengkaran rumah tangga. Banyak hal sebenarnya energi kita habis untuk hal-hal yang sebenarnya tidak ada masalah. Ketika Allah kita anggap kecil, maka masalah jadi besar. Edward Wells. Betul sekali. Waktu kita melihat Allah dengan anugerahnya begitu besar, kita langsung melihat semua masalah kita jadi kecil. Kita bisa melihat kemuliaan Kristus, kemuliaan Dia yang mati di salib dan bangkit dalam hidup kita begitu mempesona kita. Sehingga kita akhirnya bisa tahan berjam-jam membaca Alkitab, memikirkan, merenungkannya. Sampai akhirnya orang panggil kita pun kita tetap di situ pikir firman Tuhan. Sekali lagi berpola pikir rohani. Bukan pokoknya saya positif, pokoknya saya sehat, pokoknya saya sukses, pokoknya saya makmur, pokoknya saya berhasil. Sekali lagi bukan itu pola pikir rohani. Pola pikir rohani juga bukan pokoknya semuanya aku suka yang rohani.
Mazmur mengatakan dari pagi sampai malam aku merenungkan Tauratmu. Bukan itu. Waktu ada dosa maut pornografi menyerangmu di dalam Facebook. Kau masih bisa berpola pikir rohani? Atau tidak? Itu pola pikir rohani. Kadang-kadang kita heran. Yang dicari yang lain malah keluar yang begini. Aduh. Langsung brrr, itu darah itu langsung brrr, sepertinya kayak mau stroke gitu ya. Itu serangan setan yang mengerikan. Tapi Tuhan izinkan, begitu kita menang dalam peperangan rohani itu, kita akan lebih kuat daripada yang sebelumnya. Tapi begitu kita kalah, langsung menyerah, langsung kompromi, kita langsung ada akar pahit dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Cuman itu hidup kita. Kita akan terus diperhadapkan dengan keadaan kita bisa menang, kita bisa kalah. Kita bisa menang, kita bisa kalah. Kita bisa menang, kita bisa kalah. Tapi bukan masalah menang kalah, menang kalah, menang kalah. Pertanyaannya adalah waktu engkau dan saya diizinkan Tuhan kalah di dalam peperangan rohani itu. Kamu tetap punya spirit untuk menang lagi atau tidak? Seringkali orang Kristen tidak punya suatu perjuangan untuk bangkit secara cepat. Setelah dia jatuh backsliding terpeleset. Sehingga akhirnya setan sempat menghancurkan hidupnya. 1 tahun, 2 tahun tidak ke gereja, pikiran jadi aneh-aneh, jadi kacau-kacau. Padahal sebenarnya kalau dia bisa bangkit menang lagi, dia bisa lebih kuat. Dia bisa lebih mengerti strategi iblis untuk menghancurkan hidupnya. Inilah yang harus kita pikirkan. Bahwa kita melihat yang tidak kelihatan. Ini yang penting di dalam pola pikir rohani. Jangan hanya melihat yang kelihatan. Karena dunia ini akan terus menyodorkan kita untuk melihat yang kelihatan. Dan saya mesti kasih tahu sebagai hamba Tuhan, yang kita lihat sering menipu kita. Ingat Jean-Luc Marion? Tadi baru saya sebut. Jangan ditipu oleh fenomena. Bagaimana tidak tipu fenomena kalau tidak punya pola pikir rohani untuk tembus kepada yang di belakang fenomena itu apa? Kita kembali lagi. Pola pikir rohani itu luar biasa krusial. Karena itu kuncinya di dunia politik, dunia ekonomi, dunia filsafat, di dalam hukum, di dalam teologi, di gereja, di masyarakat, di keluarga, di dalam diri kita secara individu. Kalau kita punya spiritual mindedness, berapa banyak yang kita bisa kerjakan untuk Tuhan kita. Tapi ketika kita punya pola pikir, itu pola pikir dunia, pola pikir sekuler. Berapa sedikit yang kita lakukan bagi Kristus. Mari kita cek. Kalau kita ketemu orang sekarang, pertanyaan orang sama kita apa? Halo, apa kabar? Baik ya, bagaimana? Pasti begitu kan? Pasti begitu. Jadi orang langsung melihat hidup kita itu dari apa? It's fine, baik. Padahal sebenarnya di balik baik itu apa? Itu benar atau itu bohong? Manusia selalu melihat hidup di dalam satu rentang ukuran waktu secara kuantitas. Nanti kalau mati umurnya berapa? Oh 70 tahun ya, Alkitab memang 70 tahun mati. Kalau kuat 80, begitu ya. Jadi kita menilai hidup dari panjangnya waktu hidup dalam dunia. Tapi lain Peter Marshall dia mengatakan hidup bukan diukur dengan berapa usiamu. Bukan berapa lama engkau hidup dalam dunia. Tapi berapa banyak kontribusimu untuk Kristus dan kerajaan Allah. Berapa sedikit kontribusimu di dalam kerajaan Allah. Bagi saya itu yang paling penting. Untuk apa sampai 100 tahun? Enggak ada apa-apa yang dikerjakan untuk Tuhan. Ikut doa enggak, penginjilan enggak, misi enggak, ngapain? Beli buku enggak, mendukung orang lain enggak, mensupport enggak, apapun semua enggak. Kita cuma jadi penonton. Selamat karena anugerahmu, puji Tuhan. Saya percaya bukan itu yang dimaksud dengan sola gratia. Jangan terlambat baru kita nyesal. Sudah tinggal waktu sedikit lagi baru kita mau kejar. Baru waktu saya KKR, saya bawa anak saya masuk ke sekolah-sekolah. Banyak sekolah masuk. Bawa sendiri masuk. Ke sekolah-sekolah, mau bikin KKR, mau bikin seminar, mau bikin retreat, Juni-Juli. Masuk ke sekolah. Indahnya luar biasa loh. Jadi apa yang dikejar orang kita nggak lakukan. Yang kita kejar adalah yang Tuhan mau kejar. Yaitu apa? Siswa-siswi yang satu hari akan menjadi leader. Mereka harus dimenangkan bagi Kristus. Mereka harus dimenangkan bagi Kristus. Kalau mereka tidak dimenangkan bagi Kristus, maka mereka akan menjadi penjahat-penjahat. Yang akan membuat dunia akan lebih rusak. Lalu kita akan tidak nyaman. Lalu kita bilang, Tuhan gimana? Saya mau keluar, banyak penjahat, banyak perampok. Itu terjadi karena waktu tahun-tahun kita masih sehat,
waktu kita hidup, kita tidak menginjili satupun. Lot di dalam perjanjian lama terhilang, tapi dia masih bisa diselamatkan. Tapi istrinya terhilang, keluarganya terhilang, semua terhilang. Kenapa? Karena tidak penginjilan. Tidak penginjilan pasti tidak kudus. Tidak hidup dalam kekudusan pasti tidak penginjilan. Orang yang mau penginjilan pasti hidup kudus, mengajar kekudusan. Ada dosa diperangi, dimatikan. Kalau jatuh langsung cepat bangkit lagi. Kita bukan orang yang kuat, kapanpun bisa jatuh. Tapi pertanyaan yang tadi, waktu kita jatuh cepat bangkit tidak? Atau waktu kita sedang berada dalam keadaan yang tidak jatuh, kita cari jalan supaya jatuh. Bagian terakhir dari pola pikir rohani. Bagaimana kita mencapai pola pikir rohani? Di titik manapun hari ini rohani kita berada. Tuhan mau supaya engkau dan saya mengalami suatu pola pikir yang ada pada Yesus Kristus. Pertama, pola pikir rohani itu fokusnya adalah Allah Tritunggal. Trinitarian character in mindset. Jadi waktu kita melihat Allah itu Tritunggal, maka kita akan melihat di dalam dunia ini segala sesuatu itu semua fokusnya hanya kepada Allah dan kemuliaannya. Sehingga kita bisa melihat bahwa semua yang ada di dalam dunia dicipta, didesain oleh Allah untuk kemuliaan Allah Tritunggal. Waktu kita bisa melihat desainnya diciptakannya hanya bagi Allah Tritunggal, maka di situ kita akan sulit melihat bagian-bagian yang lain yang adalah dosa atau berhala apapun yang bisa merebut perhatian kita dari Allah Tritunggal. Jadi waktu kita Allah, kemuliaannya boleh menjadi fokus, pikiran sudah menjadi Trinitarian, itulah pola pikir rohani. Jadi waktu ada pola pikir rohani, di situ harus dibangun kembali pola pikir di mana Allah Tritunggal menjadi sumber, menjadi fondasi dari semua eksistensi dan makna daripada segala sesuatu di dalam dunia ini. Itulah Allah Tritunggal yang tidak dikenal oleh dunia yang berdosa. Bahasa Blaise Pascal, teolog filsuf ilmuwan Prancis, Deus absconditus, the hidden God. Allah itu selama-lamanya tersembunyi bagi reprobates, bagi orang-orang yang ditolak, yang dibuang, yang tidak percaya, yang bukan Kristen sejati. Dia nggak ngerti Allah yang sejati, yang benar, yang hidup itu yang mana. Yang palsu dibilang yang benar dibilang yang palsu. Tetapi Deus absconditus menurut Pascal adalah Deus revelatus. Dia menyembunyikan diri dari kecongkakan manusia beragama di luar Kristus. Menyembunyikan diri dari kemunafikan beragama. Dia adalah Allah yang punya rencana keselamatan untuk mencari, memanggil orang berdosa. Inisiator keselamatan pada Allah Tritunggal melalui Kristus yang mati dan bangkit. Kalau pikiran ini hidup kembali di dalam pikiran kita, kita akan melihat segala sesuatu dari cara pandang yang berbeda daripada sebelum kita masuk ke dalam ruang kebaktian ini. Itulah yang membuat kita tidak mau sama seperti dulu lagi. Kita tidak mau sama seperti cara pandang orang dunia melihat segala sesuatu. Dan kita mulai melihat di dalam suatu kebebasan yang begitu bernilai yang seharusnya kita miliki pada waktu kita memikirkan segala sesuatu. Kita memikirkan dari sudut pandang Allah Tritunggal. Wah, ini penting sekali. Ini pertama, Trinitarian character. Sehingga kita hidup dalam dunia hanya untuk Allah. Untuk kemuliaan Allah. Di dalam hal seperti inilah, maka kita akan melihat segala sesuatu Allah sedang bekerja. Baru kita lihat providensi Allah begitu real. Kalau enggak, kita cuma lihat providensi Allah, pemeliharaan itu cuma lip service. Cuma satu bahasa klise yang diulang-ulang terus. Kita langsung tahu ternyata Allah mengizinkan dosa, kejahatan, konsekuensi dosa, penderitaan, ada kesulitan di mana-mana. Ternyata untuk membawa kita melihat kepada Allah Tritunggal. Allah yang sejati, Allah yang hidup, yang kita melihat melalui segala sesuatu. Begitu pikiran ini hidup dalam pikiran kita, kita sudah mulai gak suka dengan hal-hal yang lain. Yang begitu kontradiktif, self-contradiction mind. Dan ini pasti akan kita tinggalkan. Kedua, apa yang kedua? Pola pikir rohani yang kita capai adalah Christ mindset, Christological focus. Waktu kita punya pikiran Kristus, berfokus pada Kristus, tidak ada lagi yang lain. Pada waktu ada dosa, ada berhala apapun, ingin merampas Kristus dalam hati kita, maka pasti ada sesuatu peperangan yang terjadi di dalam diri kita. Waktu kita tidak menginginkan Kristus, maka waktu itulah dosa menjadi sangat menarik. Kapan dosa menarik Adam dan Hawa? Ketika dia tidak melihat Allah Tritunggal, Kristus
Perjanjian Lama. Di dalam relasinya yang paling penting. Ketika Kristus sudah tidak lagi menarik, when we don't desiring God, sins look very, very pretty, very attractive than Christ. Ketika kita tidak menginginkan Kristus, saat itu kita pasti akan menginginkan dosa. Dosa yang tadi tidak menarik, sekarang menjadi menarik. Karena apa? Karena kita tidak sungguh-sungguh di dalam memikirkan Kristus. Waktu kita sungguh-sungguh memikirkan Kristus, otomatis dosa makin tidak menarik. Dosa pornografi, perjinan, percabulan, kekerasan, pembunuhan dan sebagainya. Wah, itu sekarang di mana-mana. Konseling apa orang yang sudah mati? Mau dikonseling apa? Apa-apa orang mati. Kenapa? Karena pikirannya dosa. Bukan Allah Tritunggal. Fokusnya bukan Kristus. Jangan bilang itu kan keluarga lain. Bukan keluarga saya. Enggak ada urusan sama saya. Olimpiade di sana. Mana urusan saya? Sebentar lagi sama urusanmu. Mari kita tidak anggap remeh. Mari kita jangan terlambat. Begitu kita terlambat, selesai. Karena setan waktu dia menyerang kita, targetnya adalah menyerang sampai hancur. Setan waktu menyerang orang Kristen tidak akan menyisakan sedikit pun. Waktu kita berbuat dosa, dosa akan terus mengejar kita kemanapun pergi. Setan akan terus memburu kita kemana pergi. Gak gampang loh. Kalau kita mengatakan, saya Kristen, tapi kita tidak mau terus belajar firman Tuhan baik-baik. Ya apa buktinya? Apa dasarnya bisa bertahan dalam dunia ini? Dasarnya cuma satu. Kita harus kembali lagi kepada firman, kepada Kristus, kepada Allah Tritunggal. Lalu kita boleh melihat memang kita harus menikmati Dia. Selain itu, kenikmatan yang palsu. Saat ini kelihatannya para pelacur lebih nikmat. Prostitution lebih nikmat. Dosa-dosa lebih nikmat daripada Yesus Kristus. Kenapa? Karena sudah tidak ada pola pikir rohani. The biblical point of view itu menyerang kita. Sebentar lagi kok, gak lama, sebentar lagi akan bergeser. Dari baca Alkitab, mulai ngantuk, mulai gak saat teduh lagi, mulai gak doa, mulai gak gereja, mulai tidak ke gereja. Kalaupun kebaktian, sudah mulai cemas, sudah mulai gelisah. Aku harus segera pulang, dan sebagainya. Lalu akhirnya kita segera meninggalkan kekristenan kita, lalu jadi ateis. Udah. Yudas di neraka, dia murid Yesus. Dia murid Yesus sekaligus bukan murid Yesus. Banyak orang Kristen di neraka, dia Kristen sekaligus bukan Kristen. Gampang lihatnya kan? Pendeta masuk neraka, pendeta masuk neraka itu pendeta sekaligus bukan lagi pendeta sejati. Siapa bilang saya kaum pilihan dipredestinasi oleh Allah, pasti tidak mungkin bisa jatuh. Terus menerus hidup dalam kekudusan. Begitu kita tahu kuncinya, pola pikirnya di sini kita langsung tahu. Segala sesuatu di dunia ini arahnya kemana, mau menjatuhkan kita seperti apa, mau merusak seperti apa. Seringkali kita terlambat mendeteksi. Ketika kanker itu sudah nyebar sampai stadium 4, baru terdeteksi. Sering begitu kan? Sering begitu. Dosa itu juga begitu cara kerjanya. Kelihatannya enak dia. Dinikmati terus dikerjakan, dipikirkan, dilakukan. Dosa terus dilakukan. Apa yang terjadi? Habis waktunya, setan mencengkeram, dosa itu membelenggu, waktunya selesai. Sudden death. Hilang. Manusianya masih hidup, tapi sudah bukan percaya Tuhan lagi. Jadi ateis-ateis di dalam dunia ini sangat banyak hari ini. Dan pada saat yang sama masih beragama. Yang ketiga, yang terakhir, pola pikir rohani. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah mempunyai Roh Kudus sebagai Tuhan yang memimpin pikiran, yang menguduskan pikiran. Sehingga pikiran, rasio, logika kita, kapasitas intelektual kita mau terus menerus diserahkan supaya dikuduskan oleh Roh Kudus. Tidak mungkin dalam peperangan rohani kita bisa menang melawan setan kalau tidak ada Roh Kudus. Itu mustahil. Tidak mungkin dalam peperangan mematikan dosa kalau tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus itu harus memenuhi kita melalui firman-Nya. Melalui firman, berapa kali kita selesai baca Alkitab, baca firman Tuhan. John Wesley 100 kali. Bagaimana dengan kita?
Kalau saya hitung berapa ya, saya mungkin hitungnya mungkin belum sampai 10 kali. Tapi masih kurang bagaimana Wesley 100 kali. PL sampai PB. Menyelesaikannya. Barulah kita tahu bahwa Roh Kudus itu membawa kita untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Dan kita mau supaya hidup di dalam dunia ini menjadi suatu kehidupan yang benar-benar berkenan kepada Allah. Artinya kita tidak menyisakan satu ruang pun kepada berhala untuk menguasai kita. Sehingga kita tidak mencapai yang maksimal di dalam pertumbuhan kita di dalam dunia. Oleh karena itulah pada hari ini mari kita kembali memikirkan Kristus yang paling tinggi, paling besar, yang ultimat, yang absolut, yang seharusnya menguasai pikiran kita. Menguasai hati pikiran, menguasai emosi perasaan, menguasai segala sesuatu dalam diri kita. Sehingga waktu kita berhadapan dengan dunia yang berdosa, bukan dunia yang berdosa itu yang menggoncangkan kita. Tapi iman, pikiran, emosi perasaan, hati nurani, moral kemauan kehendak yang berpusat Yesus Kristus sedang menggoncang dunia di sekitar kita. Kalau kita hidup seperti itu, Tuhan Yesus akan senyum melihat kita dari surga. Dan kita tidak sekedar pulang ke surga dengan tangan hampa, dengan pikiran kosong, atau dengan pikiran berantakan, lalu ketemu Tuhan Yesus. Akan sulit sekali. Sebab kita di surga akan melanjutkan lagi kehidupan yang dalam dunia. Bagaimana terakhir kondisi pikiran kita? Kondisi pikiran terakhir di dunia akan dilanjutkan di dalam kekekalan. Berapa bermasalah pikiran kita akan dilanjutkan di dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Bayangkan berapa kehilangan. Jikalau kita hari ini melihat kehilangan demi kehilangan di dalam momen-momen Tuhan mau membentuk hidup kita, baru kita tahu yang kita bilang untung sekarang rugi menurut Paulus. Yang kita lihat dulu rugi sekarang jadi keuntungan. Dulu orang cari apa, kejar apa. Sekarang kalau melihat dari perspektif salib, dari pola pikir rohani, dari khotbah hari ini, mana mungkin lagi mencari apa yang dicari dunia. Kalau masih mencari dunia itu tanda tanya besar, it's a big questions. Maka pulang dari tempat ini, pikirkan sekali lagi kontribusi yang masih bisa kita lakukan di dalam sisa hidup kita. Karena waktunya tiba. Begitu waktu Tuhan tiba, tidak ada seorang pun bisa lari. Begitu hari ini mati, tak, jantung berhenti. Siapa yang bisa hidupkan lagi? Ini khotbah terakhir penutup. Begitu detuk jantung, puk, terakhir. Siapa yang bisa hidupkan? Masih berani mengatakan pokoknya aku masuk surga. Saya nggak berani pikir gitu. Bukan masalah masuk surganya. Tapi apa yang sedang dipikirkan, apa yang sedang dikerjakan, apa yang sedang dilakukan, itu cepat kita kerjakan. Di dalam dunia yang terhilang, yang membawa orang menuju kebinasaan. Mari kita berdoa. Semua kita berdiri, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengar. Bapa di surga, kami bersyukur karena firman-Mu, kebenaran-Mu yang ajaib, yang membangunkan zaman ini, bagaimana zaman-zaman yang lalu boleh dikumandangkan kembali pada hari ini. Oh Tuhan, kami sadar pola pikir rohani memang semakin sulit untuk didapatkan. Tapi kami rindu supaya kami boleh mencapai pola pikir rohani di dalam sisa-sisa hidup kami ini. Gereja kami kira boleh menghasilkan para pemikir, menghasilkan orang Kristen yang mempunyai kerinduan akan Allah, melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Dan gereja-gereja di dunia ini juga mengalami suatu kebangunan pola pikir rohani. Supaya dalam dunia yang sekuler kiranya ada Kristus yang menjadi center point dan supremasi Kristus yang boleh diperjuangkan. Sehingga kami melihat bukan sekedar ada orang Kristen, bukan sekedar ada orang yang bertobat, bukan sekedar ada orang yang masih ke gereja, tapi adakah orang yang berpola pikir sama dengan Tuhan yang ada di dalam dunia ini. Betapa kecewanya engkau jikalau melihat pikiran kami adalah pola pikir sekuler. Betapa sedihnya hatimu ya Yesus Kristus yang sudah mengalirkan darah menebus kami di kayu salib melalui kematian-Mu yang sekali untuk selama-lamanya. Jikalau pikiran kami masih selalu kontradiktif dengan apa yang kami ketahui. Tuhan, Engkau panjang sabar, Engkau mau supaya kami bertumbuh, supaya kami segera bangkit. Tuhan menjamah setiap kami yang hari ini dibangunkan oleh firman-Mu. Setiap orang yang mengalami masalah, setiap orang yang berada dalam pikiran-pikiran yang berada dalam masalah besar, dalam segala hal dosa mengkacaukan kami. Oleh karena itu kami mau kembali kepada Kristus, kembali kepada firman-Mu, sehingga hidup kami boleh kembali seperti apa yang Engkau rencanakan. Tuhan, inilah doa kami, bangkitkanlah dari batu hidup orang-orang yang akan mengabarkan Injil, membawa jiwa-jiwa yang terhilang lebih banyak ke dalam rencana-Mu yang kekal yang tidak berubah dari antara kami.
Kiranya setelah ini memikirkan bahwa hidup kami tidak diukur dengan berapa panjang usia kami. Tapi hidup kami sedang diukur berapa kontribusi kami untuk Kristus dan kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus yang mati dan bangkit mengasihi kami. Amin. Silakan duduk. Ya, terima kasih untuk penginjil Benny yang memberikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya dan keluarganya. Mari saat ini kita memberikan persembahan. Kita menyanyikan sebuah pujian. Pujilah hai jiwaku karena besar anugerahnya. Kita memberikan persembahan secara barcode ataupun secara kantong persembahan ya. Dipersilakan kita dengan pujian ini. Pujilah hai jiwaku. Pujilah hai jiwaku akan Tuhanku, jangan lupakan anugerahnya. Dia yang mengampuni segala dosamu, sembuhkan penyakitmu. Besar anugerahnya, besarlah anugerahnya, berkelimpahan tak terduga. Besar anugerahnya, Tuhan pun memberi mahkota kepadamu dengan rahmat kemurahannya, memuaskan hatimu dengan kebaikan, memberi kekuatan. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, besarlah anugerahnya, berkelimpahan tak terduga. Besar anugerahnya, setinggi dan jauh langit di atas bumi, sekian besar kasih setianya. Sebagai Bapa sayang anak-anaknya, Tuhan ku sayang. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, besarlah anugerahnya, berkelimpahan tak terduga. Besar anugerahnya. Kita berdoa. Sungguh besar anugerah Tuhan tak pernah habis dalam hidup kami. Dan kami berterima kasih untuk setiap anugerah-Mu, terutama untuk firman Tuhan boleh menegur kami. Firman Tuhan untuk membawa kami untuk hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Untuk hidup berpola pikir seperti Kristus. Sungguh Tuhan tolong kami dan bawa kami dalam persekutuan yang hidup di dalam Tuhan. Dan kami hidup dengan tidak sembarangan, hidup dengan serius menurut firman Tuhan. Ketika kami memberikan persembahan pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau boleh berkenan atas pemberian ini. Dan Engkau boleh berkati para pengurus, para majelis yang boleh mengelolanya dengan hati yang takut akan Tuhan. Dan biarlah semua kami bertanggung jawabkan untuk memperluas pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Kita masuk dalam warta jemaat ya. Jemaat tetap diundang untuk mengikuti PA ya. Setiap Kamis jam 8 oleh Ibu Inawati Teddy. Sudah kita masuk dalam kitab 1 Samuel dan kitab 1 Samuel. Udah masuk dalam pasal yang ketiga nanti hari Kamis nanti ya. Kita harus belajar mengenal Tuhan supaya kita makin terus cinta Tuhan ya. Kemudian untuk minggu depan ya kita ada sedikit merayakan HUT RI kita di ke-79. Kita akan dress code merah putih ya. Ada sedikit games yang kita adakan setelah ibadah. Clue-nya adalah hafalkan kitab-kitab di perjanjian lama dan perjanjian baru ya.
Gitu ya, persiapkan diri Anda, sama-sama kita bersyukur dan melihat Tuhan begitu beranugerah terhadap negara ini dan bagaimana kita berkontribusi terhadap negara ini, terus mendoakan negara ini. Dan terus juga mendukung pelayanan Tuhan melalui dana dan doa yang ada dalam layar ini. Dan saat ini kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Bila kita tulis boleh setelah pulang ini, tadi kata Kak Benny adalah tidak pulang dengan sia-sia. Ya, kita berpola pikir rohani, pola pikir Kristus sebagai pusat. Ya, pola pikir seperti apa yang Kristus pikirkan. Jadi karena dunia udah makin kacau, ya setan menyerang sampai hancur. Ya, nggak nyerang cuma bagian kulitnya doang, sampai hancur. Ya, jadi jangan lagi melihat Kristus yang salah. Mari belajar melihat Kristus yang benar gitu ya. Jangan sampai Allah mengizinkan semua babak belur dia. Baru kita mikir. Jangan sampai kita udah salju 4 gitu ya. Kita udah pusing baru kita mikir, oh ya Tuhan ampuni saya. Jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai ada post Christian era dalam keluarga kita. Ya, jangan sampai kita semua keluarga lah jadi ya udah semua aktivitas biasa saja dan akhirnya menjadi ateis. Ya, jangan sampai kita 24 jam tidak ada sedikit pun waktu buat Tuhan. Mari kita berikan semuanya 24 jam yang buat Tuhan, bukan malah sebaliknya. Ya, Tuhan mau kita bertumbuh dalam semua aspek. Semua aspek. Nggak cuma aspek ke gereja, nggak cuma aspek dalam saat teduh, nggak cuma aspek dalam berdoa. Semua aspek dalam pekerjaan, dalam pelayanan semuanya. Mari kita belajar ya. Kita melayani Tuhan. Apalagi kita tahu bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Tuhan sudah bangkit dan hidup. Dan hidup itu harusnya hidup dalam hidup kita. Dan kita melayani Tuhan, kita dengan pujian ini karena Kristus hidup. Maka kita bersama-sama berdiri dan kita berhidup dalam Tuhan. Suatu motivasi yang baik memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan dengan sikap yang tepat di hadapan Tuhan. Karena ku yakin Ia hidup, terutama Dia hidup di dalam hidup kita. Ku melayani Tuhan, sahabat yang benar. Ku yakin Ia hidup sekarang dan selamanya. Rahmat-Nya ku alami, suara-Nya ku dengar. Tiap keperluanku di tangannya. Hidup, hidup, Kristus sungguh hidup. Ku rasa selalu dekatnya di dalam hidup. Hidup, 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 ku diselamatkannya. Sungguh Kristus Yesus hidup. Hidup di hatiku. Alam sekelilingku nyatakan kasih-Nya. Meski ku rasa takut, namun ku dekatnya. Memimpin meski maut mengancam, kedatangan Tuhanku ku nantikan. Hidup, 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 Kristus sungguh hidup. Ku rasa selalu dekatnya di dalam hidupku. Hidup, hidup, ku diselamatkannya. Sungguh Kristus Yesus hidup. Hidup di hatiku. Puji-puji hai Kristen, nyaringkan suaranya. Pujilah haleluya, Kristuslah Raja kita. Puji-puji hai Kristen, nyaringkan suaranya. Pujilah haleluya, Kristus
Yesuslah Rajamu. Yesus jadi harapan, penolong yang Tiada yang setara. tak ada yang setara dengan Dia. Hidup, hidup. Hidup, hidup, Kristus sungguh hidup. Ku rasa selalu dekatnya di dalam hidupku. Hidup, hidup, ku diselamatkannya. Sungguh Kristus Yesus hidup. Hidup Dia, Hidup, hidup. hidup, hidup, Kristus sungguh hidup. Ku rasa selalu dekatnya di dalam hidupku. Hidup, hidup, ku diselamatkannya. Sungguh Kristus Yesus hidup. Hidup Dia. Sekali lagi, hidup, hidup. Hidup, hidup, Kristus sungguh hidup. Ku rasa selalu dekatnya di dalam hidupku. Hidup, hidup, ku diselamatkannya. Sungguh Kristus Yesus hidup. Hidup di hatiku. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Bawalah pulang firman Tuhan, renungkan itu setiap hari, setiap pagi, setiap malam. Dan hiduplah di dalam kebenaran firman. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya anugerah, kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, keselamatan dan kuasanya yang kekal yang sudah diberikan kepada kita oleh Allah Anak, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Penyertaan, penghiburan, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus hari ini, berkat dari Allah Tritunggal turun dan tercurah atas kita semua, memenuhi hidup kita, menuntun langkah kita setiap hari, setiap langkah, sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Silakan duduk, saat duduk ibadah selesai.